Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan kembali untuk pembuatan sistem event, yang mana di video ini saya akan membuat yang pertama itu tiket detail, kemudian my ticket, dan yang terakhir print tiket. Tapi sebelum itu saya akan coba login dulu sebagai users biasa. Nah, ketika saya klik beli tiket, ini kan nanti dia akan meminta upload bukti transfer. Kemudian di sini saya akan upload bukti TF-nya. Saya klik kirim bukti dan beli tiket. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini sebenarnya harusnya berhasil, tapi karena di sini kita belum membuat file tiket detail.php, makanya URL not found. Nah, oleh karena itu kita harus buat tiket detail.php-nya terlebih dahulu. Silakan teman-teman kembali lagi kepada Visual Studio Code-nya. Kemudian di dalam folder atau modul user, ya, berarti teman-teman tambah satu buah file, namanya adalah tiket detail.php seperti ini. Kemudian seperti biasa kita buat opening tag dan closing tagnya. Dan jangan lupa teman-teman harus menambahkan config-nya dan juga session. Kita akan ambil dari byticket.php saja. Teman-teman bisa copy ya yang ini. Silakan copy saja supaya lebih cepat juga. Oke, nah letakkan di dalam sini. Baik. Kemudian, karena di sini kita ingin mengambil detail tiket, otomatis ya dia akan dikirim berdasarkan ID ya. Nah, oleh karena itu teman-teman harus mendapatkan ID-nya. Caranya sama, teman-teman bisa buat variabel ID. Kemudian di sini method yang akan kita gunakan adalah get, karena memang kita ingin mendapatkan ID-nya, bukan mengirim ID. Kemudian kalau tidak ada, saya akan set ID-nya bernilai 0 atau false atau tidak ada. Kemudian selain itu, kita juga harus menangkap si users ID-nya ya. Oke, ini sessions, kemudian user ID seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan namanya apa ya? Mengambil tiket, kemudian eventnya. Ya, itu silahkan teman-teman buat query SQL. Di sini saya akan tambah select tickets. Jadi saya akan mengambil seluruh daripada table tickets. Kemudian setelah itu saya akan mengambil daripada events title, karena memang jika teman-teman perhatikan lagi-lagi saya ingin mengingatkan bahwasannya di dalam sistem tiket kita itu ada relasi ya. Saya akan buka database-nya, tickets. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ya ada relasi ya. Users ID dan event ID. Oke. Nah, di sini kita akan ambil judul events-nya, kemudian tanggal event-nya. Setelah tanggal events-nya, saya juga ingin mengambil lokasi daripada si event-nya. Setelah lokasi, saya juga ingin mengambil harga tiketnya. Oke, ambil harga tiketnya dari mana? Dari tabel tiket. Oke, nah kemudian kita akan hubungkan relasinya, kita join atau gabungkan antara table events dengan table tickets berdasarkan apa? Berdasarkan event ID ya. Event ID sama dengan events.id. Maksudnya ini mengambil table events, kemudian mengambil kolom, yaitu kolom ID. Contohnya gini, dia akan mengambil events, kemudian mengambil si kolom ID. Ya, kayak begitu. Oke, mudah-mudahan paham ya maksud titik tuh. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya.
Oke, tickets, event ID. Terus kita akan cari berdasarkan si users ya. Where tickets ID, kita akan ambil value daripada ID dan juga tickets users ID. Jadi istilahnya mah kita akan mengambil detail tiket berdasarkan siapa yang memesan ya, atau berdasarkan ID-nya siapa, ID usersnya. Kemudian di sini sama dengan user ID. Nah, kayak begini ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa kita tambahkan result, yang mana dia ini akan menjalankan connections daripada query, yaitu SQL ya. SQL. Nah, seperti ini. Sekarang saya ingin mengecek kalau misalkan tidak ditemukan atau bukan milik Anda gitu ya tiketnya. Kita akan buat di sini if result, oke, numbers harus lebih dari 0. Kalau tidak lebih dari 0 berarti si tiket tidak ditemukan. Nah, ada seperti ini. Baru kemudian di sini saya buat satu buah variabel kembali. Nama variabel adalah tiket untuk menampilkan result. Dan kita akan page assoc ya. Page assoc. Nah, seperti ini. Oke, ini salah penempatan, sorry. Ini harusnya di luar blok if. Oke, jadi seperti ini untuk tiket detail logic bisnisnya. Sekarang berarti kita akan buat HTML ya. Silakan teman-teman search Bootstrap. Bootstrap. Pilih documents, kita ambil ya LCDN. Oke, teman-teman langsung copy saja dan paste di sini. Kemudian saya akan rubah si title ya menjadi detail tiket. Sekarang kita coba testing dulu ya. Ini kita reload. Nah, tiket tidak ditemukan karena memang tadi error ya. Tapi pada dasarnya kita udah ngebuat nih halaman tiket detail. Sekarang silakan teman-teman kembali lagi ke sini. Kemudian saya akan hapus hello world-nya. Kita akan mulai daripada pembungkusnya, yaitu adalah container. Oke. Kemudian di sini saya akan membuat kelas tiket detail. Di sini ada H2 detail tiket kali ya. Bahasa Indonesia aja kali ya. Detail tiket. Oke, kemudian di sini ada pstrong. Jadi nanti di sini ada event, tanggal, lokasi, harga tiket. Kita akan ambil dari events ya. Teman-teman bisa ambil dari events. Nah, ini silakan teman-teman ambil aja. Tanggal, lokasi, harga, ini copy. Oke, pindahkan ke tiket detail. Oke, saya coba rapikan dulu. Oke, ada satu yang kurang yaitu event ya, judul event ya. Oke, di sini event, kemudian di sini adalah tiket ya, berarti ya bukan event lagi, melainkan adalah tiket. Nah, ini teman-teman ganti aja semuanya, Ctrl D, nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa, kita ganti manual aja. Ini tiket, berarti ini title. Kemudian di sini saya mau hapus kelasnya, saya hapus aja kelas-kelasnya. Kelas event meta. Ya, saya mau buat temanya itu minimalis ya ceritanya. Oke, ini yang pertama itu event, kemudian tiket, kemudian di sini title, kemudian di sini tanggal, berarti ini ganti menjadi tiket ya. Terus ini berarti menjadi tiket ya.
Kemudian ini juga teman-teman ganti menjadi tiket. Oke. Setelah itu saya ingin menambahkan lagi, yaitu untuk status tiketnya, misalkan pending kah, approve atau di reject, ya. Silakan teman-teman tambah lagi di sini P, kemudian di sini strong, di sini status. Oke. Nah, ini status. Kemudian di sini kita akan buat PHP-nya. Di sini misalkan saya tap biar rapi ya. Di sini misalkan status kelas, saya akan set nilai awalnya adalah kosong dulu. Kemudian di sini saya akan gunakan switch statement saja supaya mempermudah pemilihan apa namanya, kondisinya. Di sini tiket status. Oke. Kemudian case yang pertama itu saya akan set beliau sebagai pending. Kemudian di sini status kelas. Status kelasnya di sini status pending. Saya akan isi nilai status pending. Baru setelah itu jangan lupa di break ya. Oke. Nah, selanjutnya case yang kedua itu adalah di approved atau diterima tiketnya. Status kelas di sini adalah status approved. Kemudian jangan lupa di break supaya tidak tereksekut sampai ke bawah. Kemudian ini teman-teman bisa copy saja karena pada dasarnya sama sih. Hanya beda value-nya. Berarti di sini saya ganti dia menjadi rejected. Status kelasnya adalah status rejected. Seperti ini. Baru setelah itu kalau misalkan tidak ada status pending, approve ataupun rejected, berarti saya akan set nilai default. Nilai defaultnya yaitu default status kelas spending. Status pending. Oke, seperti ini. Kemudian baru kita tambahkan spend-nya. Di sini kelasnya adalah status kita akan ambil berdasarkan status kelasnya. Oke, status kelasnya oke, di sini UC first kita akan ambil karakter awal tickets, kemudian di sini status. Oke, seperti ini. Syntax error sebentar. Oke, seperti ini. Terus setelah status tiket, saya juga mau buat apa namanya, bukti transfernya. Oke, kita buat di sini PHP if tiket payment proof, bukti bayar payment proof. Oke, payment proof. Di sini kita kasih P, kemudian di sini strong, bukti transfer kali ya, bukti transfer atau bukti bayar bebas sih. Terus setelah itu saya ingin menampilkan tiketnya, slash upload slash payment proofs. Oke, payment proofs. Kemudian HTML special character. Di sini tiket. Kemudian di sini payment proof. Oke, payment proof.
payment proof. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ALT-nya teman-teman boleh isi aja, misalkan bukti TF gitu. Terus untuk kelas image-nya saya turunin ke bawah kali ya. Kelas image-nya adalah prop image, jadi nanti saya akan sedikit custom lah ya. Prop image. Kemudian apa lagi? Oh ya, kasih slash kayak begini. Kemudian setelah itu saya akan buat untuk else-nya. Oke, di sini P saya akan kasih emphasis bukti transfer belum diupload. Kayak begini. Baru setelah itu adalah endif-nya. PHP endif-nya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya saya akan buat angkor untuk ngarah ke my tickets. Tapi untuk sekarang my tickets belum ada, tapi nggak apa-apa, teman-teman tambahin dulu aja my tickets PHP. Kemudian di sini kelas BTN BTN secondary BTN back. Di sini kembali ke tiket saya. Nah, oke, sekarang saya akan coba reload, saya back dulu, saya reload. Oke, ceritanya saya bakal beli tiket, saya upload bukti transfernya. Oke, bukti TF, open, kirim bukti dan beli tiket. Oke, di sini masih tiket tidak ditemukan. Saya coba lagi ke database, saya ingin melihat sebenarnya apa yang terjadi, kenapa dia tidak mau. Oke, tapi di sini udah berhasil masuk ya. Sepertinya ada sedikit kesalahan logik di sininya. Saya akan coba cek lagi. Oke. Oke, kita akan sama-sama cek. Di sini ID, get ID, users ID, sessions, user ID, SQL select tickets, events.title, events.date, events.location, events.ticket price, from tickets, join events on tickets, event ID sama dengan events ID, where tickets ID. Nah, ini harusnya jangan pakai tanda kutip ya. ID and ticket users ID sama dengan users ID, dan ini juga jangan pakai tanda kutip. Mengapa tidak pakai tanda kutip? Karena di sini kita mendapatkan, bukan mempost. Kalau mempost karena dia ada nilai yang dikirim, maka menggunakan kutip. Tapi karena di sini get hanya mendapatkan, teman-teman tidak perlu membuat si variabel ini dalam tanda kutip. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Kita back lagi ke halaman sini, saya reload. Saya batal dulu. Nah, saya mau beli tiket ini. Choose file, bukti TF, open, kirim bukti dan beli tiket. Oke, ini masih tidak ditemukan, tapi kalau saya reload, nah ini sudah masuk. Why. Oke, kita cek lagi. ID and ticket users ID, result connection query SQL. Ini harusnya sama dengan ya, sorry. Jika tiket yang diuploadnya itu tidak ada, maka tiket tidak ditemukan. Nah, ini tadi saya salah menggunakan operator ya. Saya coba back lagi, saya coba klik batal, saya beli tiket lagi, upload bukti dan transfer, bukti, open, kirim bukti dan beli tiket. Nah, teman-teman perhatikan di sini kita udah dapat nih detail tiketnya, yaitu Jakarta Run Festival, tanggal eventnya segini, lokasinya, harga tiket, dan statusnya pending. Nah, di sini undefined array key
Sekarang kita lihat lagi line 74. Oke. Nah, ini harusnya bukan payment proof ya, melainkan adalah transfer proof. Nah ini transfer proof. Oke, ini saya rubah jadi transfer proof. Ini juga saya rubah menjadi transfer proof. Transfer proof seperti ini. Saya coba reload. Nah, kita udah dapat nih ya tiketnya. Oke, detail tiketnya. Nah, di next video kita akan coba untuk mempercantik halaman detail tiketnya. Kemudian nanti kita akan membuat my ticket. Setelahnya kita bisa memprint tiketnya untuk bukti fisik kayak begitu.